Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat bersama keluarga di rumah. Baik, pada pembelajaran IPA kali ini bertemu kembali bersama saya Angelina Veronica Trisnawatiwe, mahasiswa PLP dari Fakultas Pendidikan Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Walaupun kita dianjurkan untuk belajar di rumah, tetapi harapan ibu, anak-anak tetap semangat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu bioteknologi. Seperti yang sudah ibu jelaskan minggu kemarin, bioteknologi dibagi atas dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baik, pada pertemuan kali ini, ibu tidak akan membahas kembali materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu bioteknologi konvensional, tetapi hari ini kita akan fokus mempelajari bioteknologi modern. Sebelum melanjutkan ke materi kita hari ini, ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat tanaman seperti pada gambar tersebut? Gambar yang sudah kalian lihat, mungkin kalian sering melihat di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing. Jika anak-anak pernah melihat gambar tersebut, apakah ada dari kalian yang bisa menjelaskan kepada saya? Ya, benar. Tanaman tersebut merupakan salah satu jenis pemanfaatan dari bioteknologi modern, di mana proses penanaman tidak membutuhkan media tanam. Baik, untuk lebih memahami, akan ibu jelaskan di bagian inti pembelajaran. Harapan ibu, setelah anak-anak mempelajari materi ini, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi modern dalam kehidupan saat ini. Yang kedua, dengan mengerjakan tugas, siswa dapat memahami proses bioteknologi modern. Apa yang kalian ketahui tentang bioteknologi modern? Ya, betul. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan teknologi modern yang melibatkan rekayasa genetika dengan menggunakan hasil penelitian ilmiah dan peralatan modern. Adapun ciri-ciri bioteknologi modern, yaitu yang pertama, menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, yang kedua, menggunakan peralatan canggih, yang ketiga, diproduksi secara massal. Bioteknologi modern dibagi atas berbagai bidang, misalnya yang pertama dari bidang pertanian, yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan pengembangbiakan tanaman dalam media buatan sehingga tumbuhan menjadi tanaman yang sempurna. Metode pembiakan tanaman dengan menggunakan potongan sel atau dari tanaman induk seperti bagian pucuk tunas, embrio, serbu sari, dan pucuk bunga. Pembudidayaan jaringan secara vegetatif dan waktu yang diperlukan juga sangat singkat. Manfaat dari kultur jaringan yaitu ada 4. Yang pertama, melestarikan tanaman induk. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, untuk menciptakan varietas baru melalui rekayasa genetika. Yang keempat, pembuatannya tidak tergantung dengan musim. Anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Yang kedua itu ada tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik merupakan metode penanaman tanaman tanpa menggunakan media tumbuhan dari tanah. Menggunakan media tanah berpori, misalnya ijuk, serat kelapa, kerikil, arang kayu, dan arang kasar. Dan nutrisi disediakan dalam bentuk larutan air. Adapun keunggulan dari hidroponik yaitu tanah magma, pupuk dan mineral dapat diatur, tidak memerlukan lahan luas, dapat segala musim. Berikut merupakan contoh dari tanaman hidroponik. Yang ketiga ada aeroponik. Aeroponik adalah sistem bercocok tanam di udara tanpa menggunakan tanah. Akarnya dibiarkan tumbuh menggantung tanpa media tanah pada tempat yang telah dijaga kelembapannya.
Sistem penanamannya memerlukan air dan hampir sama dengan hidroponik. Aeroponik memiliki keunggulan yang pertama, lebih mudah menyerap pupuk dan mineral karena disemprotkan. Yang kedua, mengambil banyak oksigen dan uap air. Yang ketiga, tidak memerlukan lahan. Yang keempat, tidak ada gulma. Berikut merupakan tanaman dari aeroponik. Yang berikut bidang teknologi di dalam bidang peternakan, yaitu ada cloning. Cloning merupakan proses untuk menghasilkan individu yang sama dengan induknya. Prinsip kerjanya menyalin materi genetika DNA dari suatu individu dan memasukkan ke dalam suatu embrio untuk menggantikan genetik embrio tersebut. Contohnya pada domba Dolly. Prosesnya yang pertama yaitu mengambil mamae dari domba betina dan mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Terus dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Sel yang disatukan mulai membelah menjadi embrio dan embrio tersebut dimasukkan ke dalam uterus domba. Embrio yang berkembang menjadi seekor domba Dolly. Manfaat dari cloning yang pertama, melestarikan hewan langka. Yang kedua, membantu meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang lebih banyak dengan melakukan cloning pada hewan ternak. Yang ketiga, teknik cloning berperan dalam menghasilkan sel, jaringan atau organ yang sesuai untuk pengobatan akibat kelainan atau gangguan suatu fungsi. Yang ketiga, teknik cloning membantu menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan. Yang kelima, teknik cloning sangat berperan terhadap kemajuan bidang sains. Yang kedua, inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik merupakan pembuahan dilakukan dengan bantuan, contohnya pada inseminasi buatan pada sapi. Inseminasi ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma dari jantan sapi unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina supaya bisa bunting tanpa mendatangkan sapi jantan. Berikut merupakan contoh inseminasi buatan. Anak-anak bisa perhatikan dari anak panah. Keuntungan dari inseminasi buatan, yang pertama, mampu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Yang kedua, peternakan mampu mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Yang ketiga, dapat mencegah terjadi kawin sedara pada betina sehingga dapat menghindari anakan sapi akan cacat. Berikutnya, bioteknologi di bidang kesehatan, yaitu ada bayi tabung atau fertilisasi vitro. Bayi tabung atau fertilisasi in vitro adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh induk, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur berhasil dibuahi dan menghasilkan embrio, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Program bayi tabung ini biasanya dilakukan untuk pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Tahap-tahap pembuatan bayi tabung yaitu yang pertama, seleksi pasien, apakah layak atau tidak untuk mengikuti program bayi tabung. Yang kedua, stimulasi atau merangsang indung telur untuk memastikan banyaknya sel telur. Secara alamiah, hanya membutuhkan satu sel telur, tetapi untuk program bayi tabung harus lebih dari satu untuk memperoleh embrio. Yang ketiga, pemantauan pertumbuhan, apakah sel telur sudah matang atau belum untuk siap dipanen. Yang keempat, mematangkan sel telur dengan menyuntik obat agar siap dipanen. Yang kelima, pengambilan sel telur kemudian diproses di laboratorium. Yang keenam, pengambilan sel sperma. Yang ketujuh, pembuahan atau fertilisasi dalam media kultur di laboratorium. Yang kedelapan, transfer embrio ke dalam rahim agar terjadi kehamilan. Berikut merupakan contoh dari proses bayi tabung. Anak-anak bisa memperhatikan dari tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik anak-anak, hari ini pembahasan kita sampai di sini dulu mengenai bioteknologi modern. Harapan Ibu, semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Untuk menambah pemahaman kalian,
Kalian bisa mencari referensi, bisa baca dari buku atau internet tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian berupa LKPD. Nanti Ibu akan mengirimkan di WA Group. Dan batas pengumpulan tugas tersebut yaitu hari Sabtu tanggal 7. Jika ada anak-anak ada yang merasa kebingungan dalam mengerjakan tugas, kalian bisa menanyakan ke Ibu lewat kolom komentar atau WA Group, atau bisa juga melalui chat pribadi ke Ibu. Ibu menyampaikan terima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya selama 2 kali pertemuan di kelas ini. Berkat kalian, Ibu bisa menjalankan PLP ini dengan baik. Ibu mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi atau tutur kata yang menyinggung perasaan anak-anak semua. Pesan Ibu untuk anak-anak, tetap semangat ya belajar, walaupun dalam situasi yang harus memaksakan kita semua untuk belajar di rumah. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.